Sekarang tergantung kamu. Kalau kamu nggak usah mikir wahyu. Kalau wahyu itu Allah memang sudah set up sejak awal, dia skenario, saya bikin 25 rasul. Nabinya tidak terbatas, bisa 100.000, bisa 200.000. Anda sekarang mulai hari ini harus membedakan rasul dan nabi itu apa bedanya. Ojo dipadakno, lain. Rasul itu, nabi itu pangkatnya, kalau rasul itu jabatannya, ngerti? Brigjen Hartono itu pangkatnya. Pangdam Jaya ya itu jabatannya. Jadi kalau nubuah, nabi itu punya nubuah itu kan kadar ilmunya, kadar kualitasnya. Tapi ini tidak boleh diapa-apakan, nggak boleh untuk sombong kepada orang, dan bahkan mungkin tidak boleh menyampaikannya kecuali ditanya oleh orang. Maka nabi tertentu dikasih risalah, yaitu sertifikat atau mandat untuk menjabat sebagai hamba Allah yang diperintahkan dan diperkenalkan untuk menyebarkan ilmunya Allah. Itu namanya rasul. Jadi beda nabi sama rasul itu ya. Nah, jadi banyak rasul yang ilmunya kalah sama nabi. Jadi Anda perlakukan Muhammad itu nek soal sholat 5 waktu, Anda bergaulnya sama Rasul Muhammad. Tapi kalau Anda ngomong mengenai makrifat, ngomong mengenai listrik, dengan Nabi Muhammad. Sebab di situ kualitasnya pada nabinya, kekuasaan otoritasnya pada rasulnya. Itu beda. Orang modern harus berangkat dari situ, harus pinter dia, gitu loh. Dan ini belum ada ulama ngomong seperti itu. Belum ada kitab apapun yang mengelaborasi ini secara benar-benar, gitu loh. Mulane aja takon kitabku apa, iki sing tak omongno iki kitabe. Tulisan mulane ya, kok hilang loh kok ya. Oke. Jadi nabi itu dapat listrik luar biasa. Sebagian dari pendapatan ilmu itu ditugasi Allah untuk dicipratkan. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah bikin pengajian seperti ini. Dia hanya cukup sekali ngasih tahu sembahyang 5 kali, titik. Rukuk itu begini, tumakninah begini, takbiratul ihram begini, cukup itu tok. Enggak kok terus tiap hari ngasih pengajian, dan Nabi Muhammad tidak pernah tutur-tutur. Meneng-meneng qala Allah taala, ono wong liwat Allah mengatakan, gak tahu ngono iku. Ono arek cilik dulinan menurut ayat, yo arek dulinan dikai ayat itu. Jadi tidak ada tradisi seperti ustadz sekarang, itu bukan tradisi Islam. Gak ono tutur-tutur. Nabi Muhammad mengatakan, ini sekalian supaya Anda eksploratif bener ya. Nabi Muhammad mengatakan ad-dinu huwan nasihah. Agama adalah nasihat. Terus sahabat takon, maksudnya nasihat gimana? Ya Rasulullah, ya kamu harus menasihati 5. Loh, siapa saja 5 itu? Terus Nabi menjawab, 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 kitab, 4 ulama-ulama, nomor 5 sesama kalian. Sahabatnya bingung, loh masa kami harus menasihati Allah, masa menasihati Rasulullah, masa kami harus menasihati kitab suci Al-Quran, masa kita harus menasihati ulama? Kalau menasihati di antara kami masih mungkin lah. Terus Nabi Muhammad, coba pelajari kembali apa arti nasihat. Nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ceramah, bukan pengajian, bukan tausiah, bukan mauidhah hasanah, bukan murui wong, bukan ngiling-ngiling wong, nutur-nuturi wong, enggak. Nasihat itu artinya kesetiaanmu kepada Allah dan kepada aku. Nasihat itu artinya loyalitas. Nek basa saiki komitmen. Nek bahasa pemerintah loyal, nek bahasa aktivis komit, gitu kan. Podo artinya. Gitu loh. Nek bahasane wong Islam, nek bahasane wong modern liberal, artinya podo Islam karo liberal. Ya apa katene? Nek bahasane wong wedok jilbaban ini muslimah, nek bahasane sing gak jilbaban emansipasi. Podo artinya Islam karo emansipasi. Mulane tak belajar epistemologi, syukur filologi gitu loh. Ya aneh saiki iki ono
Ikatan Emansipasi Wanita Muslimah. Iku lak pada perhimpunan ayam dan PT. Padha ae. Padha ae ngawur kan niku. Makanya jangan terjebak, Mas. Itu aliran mau Islam Nusantara, mau liberal, ortodok, MTA, suka ojo percaya ngono-ngono iku. Letakkan dia pada tempatnya. Iku mek jeneng rek. Iku mek kayak nek rokok wis karek titik, iku dadi tegesan. Utawa dadi tekek. Apa bedanya tegesan karo tekek? Kan rasa usule. Gak mungkin ono arek nggak skripsi mengenai tekek dan tegesan. Gak mungkin dosennya sing bingung apa iki kok tekek. Loh, nek tekek niku rokok sing pun boten saged dijupuk malih, wis gak iso dirokok, wis diidek-idek wong. Tapi nek tegesan niku jek ono tegese iku rek. Dibuka meneh, dikelompokno, terus ndolek kertas koran, dilenteng. Itu tegesan. Nek tekek wis kari tekek, wis kari tekek kan ono. Tapi nek tegesan jek ono tegese. Mulane saiki tempat sampah iku ndek kampus kudu ono ini tempat tegesan, tempat tekek. Lah ya arek-arek foto tegesan sih. Selama Anda belum kerja, selama takokno iki lha aku iki anggitmu iki perokok ta jare sapa aku perokok. Aku iku ngeleng-ngeleng olehku ngolah tegesan berpuluh-puluh tahun. Eman aku nek tak tinggal, iku romantis ya. Asbak tak kelompokno ngene iki terus tak buka nggaris situ, tak kelompokno tak uwer-uwer ndek kertas koran. Papir. Nganggo papir ta? Papir mbahmu, papir gak duwe dhuwit ta tuku papir. Ya kertas koran iku disuwek terus dilenteng di rokok. Gitu loh. Perkara rokok bagus atau tidak tergantung dirimu masing-masing yang memiliki regulasi terhadap badanmu dan psikologimu. Gitu loh. Nek saya diceritain kemarin rokok itu kan latihan tumak ninah. Jadi nek ngerokok itu kan ada iramanya. Kon mikir kan gak oleh gerusa-gerusu. Kan misalnya katanya nggak makalah. Oke, kan itu ada iramanya. Jadi terus dengan rokok itu menjadi berpikirnya lebih mendalam. Terus begitu wes, oh yo. Tumak nina rek. Wah aku nek dikon belo apa-apa aku tak kei 1000 alasan ono wis. Wes aku mbelo iblis aku ya iso, mbelo setan ya iso, tapi kabeh tak belani. Anggitmu ono tak bikinan Allah yang jelek. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kamu tuh jangan jelek-jelekin siapa-siapa. Semua yang kamu jelekkan saya bisa belain. Masih iblis tak belani. Kalah kon mesti. Wes tak. Mulane gak usah ayo didoleki apike kabeh, dibikin ringan hidup itu, dibikin seger dan mesra. Masuk bebojoan gak mesra. Bubujuan, buka. Kurang apa? Sing mesra. Itu ya, oke. Kalau Nabi itu dapat wahyu, bukan dia dapat jatah banyak, terus naik wali hanya dapat lebih sedikit karena dia hanya karomah. Wahyu, karomah, ilham. Nanti ada variabelnya fadilah, maunah, tapi itu variabel. Tapi yang penting Nabi dapat wahyu, enggak mungkin sampean dapat wahyu. Nggak mungkin aku dapat wahyu. Mulane iso anakmu iku aja dijenono wahyu. Gitu loh. Supaya sakral kata wahyu. Gitu loh. Tapi ya ndak apa-apa sing wis kadung. Aja nggawe band jenenge wali ya. Sunan Kalijaga sambat aku. Cak dadi wali ku abote temen ya. Aku iki biyen iki kate dadi wali ku diuji karo Kanjeng Sunan Bonang dikon njaga teken Dik. Pinggir kali setahun lho ngene, aku kuat arek ngene iki setahun. Terus akhirnya aku alhamdulillah oleh karomah teko Gusti Allah dadi wali. Lah kok saiki meng greng wali. Greng dadi dewa. Wo dewa Wisnu teko rene. Gremeng karo aku. Ya apa iku dani karepe ngono. Wis rambutnya dianeh-aneh dewa. Terus sing aku wedi nek dewa ya mau dipati mara iki lho. Tak punggel temen dase nek ngene.
Oh saiki sembarang dintekno Mahadewi apa meneh rek? Wali. Ratu. Lah ya ratu kencana wungu iki lho. Lak lembut nemen mulai ngene. Endi ratune? Ngono iki. Nah, leto ndak ana maknane. Dan saya tanya sama Sabrang, Brang leto iki artine apa? Kita bikin nama ini supaya justru dengan kata yang tidak ada artinya. Itu alasannya leto bikin leto itu ya karena nggak ada artinya. Supaya tidak ganggu siapa-siapa, supaya anyar grace gitu loh. Tapi kan tetap dikejar opo leto iku apa leto atine asul-usule. Akhirnya ya jawab sak kenain melet nek difoto lah ngono. Jadi anggar wartawan itu arek leto ini ya iku berarti leto. Jadi iki mari nek iso kita punya disiplin menjaga seperti itu ya. Tidak setiap kata kita pakai di mana-mana. Kata jamaah, kata istiqomah itu kita lindungi lah. Ada suaka makna, suaka kata harus ada. Lah saiki misalnya duwe kon tuku wedhus kok jenenge torikot, ini apa kan? Kot ngene kot. Ya mbak dijogo ada kata-kata tentu yang kamu jaga bareng-bareng gitu loh. Engko nek gak mesti tak gaekno lho, tak sponsori lho kon. Kon tak gaekno band judule jenenge Subhanahu wa Ta'ala band. Gelem kon ayo. Kan langsung melet kan ngono. Yes. Allah band. Koperasi Allah SWT. Ayo kan nek wani mesti sana ya wis. Gitu ya Dik ya, oke. Nah, ini terlalu panjang saya jawab, tapi pokoknya aku tuh jelasin sama dia. Jadi gini loh Dek, kamu itu ingin dapat listrikmu, dapat arus tinggi apa enggak? Ingin ya? Sekarang kamu tahu komputer, kamu tahu aplikasi, kamu tahu kapasitas, ya toh? Apa kapasitas RAM-nya, apa besar kecilnya harddisknya, atau tingkat kompatibilitas dan detail dari program aplikasinya itu. Sekarang kalau kamu pakai Microsoft Word saja, bisa nggak kamu mengolah desain? Data JPEG apa, GIF apa, PNG, bisa nggak kamu olah di? Nggak bisa. Bisa. Apa bisa kamu olah di Microsoft Word sebagaimana di Photoshop atau Corel Draw atau InDesign? Nggak bisa toh? Jadi sekarang siapa yang lebih bisa mengolah data? Desain, gambar, Microsoft Word apa Corel misalnya, Corel kan. Nah, kalau kamu itu tetap Microsoft Word, otakmu, hatimu, itu data yang bisa kamu akses dari Allah ya mek sakmono. Maka tingkatkan softwaremu itu. Jadi masalahnya bukan kamu tidak dikasih Allah, kamu yang belum kompatibel, kamu yang belum bisa nututi. Makanya tingkatkan. Yang namanya kuliah adalah terus menerus memperluas apa ya istilah komputernya. Yang upgrade terus. Bahkan Anda menginstal software yang baru. Gitu loh. Makanya Linux itu penting. Gitu loh. Ojo mek nganut Bill Gates karo nganut Steve Jobs, ada kemungkinan yang banyak yang lainnya, gitu loh. Saya dapat apa dari situ semua? Apakah saya dapat ilham? Apakah romah? Kau arek-arek kan ngarep, cak nun iku pokoke ladune iku. Opo ladune iku? Ladune iku bahasa yang disimplifikasikan kan Allah mengatakan miladuni, dari keharibaanku, terus di bahasa Jawa dadi laduni. Arek-arek iku ngawur, negosiasi dadi nego. Ngono ta nek wong Jawa iku. Nah, Anda tingkatkan terus, enggak pernah berhenti listrikmu itu. Enggak pernah berhenti. Terus ilham itu datang terus. Nah, ilhammu itu tingkat apa tergantung dinamika dan peningkatan upgrade dari softwaremu. Jadi tingkatkan terus software jiwamu, pikiranmu, hatimu, dan komposisi antara semua tadi. Kalau perlu nafsumu itu kamu tarik ke atas menjadi kreativitas.
Kan biasanya kamu tarik ke depan. Ya tak Kak? Kalau ke depan ya hasilnya cuma fisik dan sesaat. Tapi kalau tarik ke atas ini kan energinya luar biasa. Kamu tarik ke atas, diregulasi di sini menjadi kreativitas yang luar biasa. Jadi orang hidup itu aslinya tidak bermain seks seumur hidup, tidak masalah. Kalau kamu sudah pernah mengalami bagaimana menaikkan itu ke sini, gak masalah, gak rapi, gak masalah, asli nih. Cuman merganjanya rotok wedus ya arek-arek ini. Gitu ya, ngerti ya? Jadi listrik. Cuman hati-hati jangan overload, jangan over apa namanya kalau listrik. Jangan punya rumah di samping sutet, gitu ya. Sutet itu apa jenisnya apa? Salurannya ada tegangan tinggi. Kamu harus tahu dialektika kapan menjauh, kapan mendekat. Makanya umroh jangan terlalu sering. Pisan pindo cukup, rumah kaji pisan cukup. Nomor sebabnya banyak. Kalau sebab sosialnya gak enak lah kalau arek sing mesti gak iso umroh. Sakno tuh, mayoritas kan gak iso toh. Kon umrah. Gua arek-arek iku sakno akhirnya kan terus onani. Onani itu maksudnya umroh-umrohan. Jadi bikin Ka'bah sendiri di samping tempat kosnya. Gawe kata gitu. Kayak nireng terus dihubungi dhewe. Ndak apa-apa toh? Ngicipi toh. Kula mboten niat umroh mboten nek ngicipi kula niki. Boleh toh kalau ngicipi? Boleh. Nah, satu jangan terlalu, karena kalau Anda di Mekah, Anda tahu itu Mekah itu serius loh ini. Allah bikin Mekah itu. Coba pelajari kosmologi, Anda pelajari alam semesta, pelajari struktur gelombang di bumi ya. Itu Mekah itu kan betul-betul titik pusat dari alam semesta, tidak hanya dari bumi. Nek wong Jawa rada ngaku-ngaku, mang paku bumi, paku alam, itu nggak dewe. Jadi gurung tidar di Magelang itu paku bumi, mulane rajane kan paku alam. Oh. Gitu kan? Itu agak ngarang-ngarang. Yang Allah bikin beneran tuh ya Ka'bah itu. Nah, Ka'bah itu kan Anda tahu Anda ngerti fisika ya? Ngerti fisika ya? Kalau ada kumparan, ada apa? Arus yang mengelilingi bertentangan dengan jarum jam ke suatu titik. Ya, itu terus terjadi apa? Nek ono ngene terus sih. Terjadi aliran listrik vertikal. Bener apa ya, Pak? Karena aku gak paham. Kira-kira ngono ya. Jadi ini tingkat online-nya ke atas luar biasa di situ. Dan tidak pernah berhenti tau di Mekah itu. Ngene iku ndak pernah berhenti, berabad-abad. Karena ide-ide ndek kuno, salah satu ancamannya adalah kamu kehilangan keseimbangan pikiran, keseimbangan mental, bahkan mungkin keseimbangan jiwa. Jadi ojo gelek-gelek runu kan. Sama dengan omae ojo terlalu ide ke sutet tadi itu. Bukan berarti negatif, gak kuat kon. Kamu cukup 2-3 kali tidak masalah, itu kamu sudah menyerap luar biasa. Kalau kamu terus-terusan situ nanti kamu jadi orang Arab. Akhirnya kamu tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya kamu ngene bid'ah, ngene syirik, ngene haram. Iku mergo bendino kena listrik iku mang. Dan Anda juga tertipu sama kata haram-haram itu. Wong Arab itu tidak punya kata-kata yang cukup kaya yang sekarang, karena mereka umumnya tidak paham bahasa Arab klasik. Mereka hanya tahu bahasa Arab pasar. Jadi kalau ngomong haram itu tidak pasti haram secara fikih dan syariat, enggak. Itu bahasa budayanya orang Arab. Misalnya kon ini mau ngopi di mana ya? Oh di sana aja. Terus lainnya bilang haram. Maksudnya ojo ngono to. Tapi bahasa Arabnya haram. Lah kon lak wis wedi, oh haram to. Enggak, maksudnya ojo. Ini dosen kita katanya agak sakit, kita besok apa enggak? Nggak usah dulu lah gitu. Anek wong Arab haram. Karpe iki nggak usah dulu lah, nanti apa besok gitu karpe ngono. Tapi bahasa Arabnya cuma satu, haram. Kon wedi dhewe lho, kok sembarang haram. Nangis haram, ngene haram. Gitu loh, dan seterusnya. Gitu ya, Dik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah meningkatkan kualitas dan semangat hidup kita. Ada beragam idiom perihal hidup. Salah satunya adalah sebuah putaran. Allah sendiri mengajari kita untuk terus-menerus meneguhkan bahwa hidup kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Sebenarnya hanya berbekal kalimat sakti kita sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk menegakkan hidup, menjalani kehidupan, dan mencari penghidupan. Begitu masalah menghimpit, segala hal menjadi rupa, kita tak usah khawatir, sebab peristiwa itu juga berasal atau ditantangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat waktu juga bakalan kembali kepadanya, atau begitu kita terlena hingga terperosok akibat nikmat yang diberikan Allah, lagi-lagi kita pasti percaya bahwa itu berasal atau didatangkan hanya oleh Allah dan bakal kembali kepada Allah. Singkatnya, sebuah keniscayaan suatu keseimbangan atas suatu hal. Namun dasarnya kita sudah dipel, sudah didaulat sebagai manusia yang amat zalim dan bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, bahkan sangat lemah Quran Surat An-Nisa ayat 28. Kita tak pernah belajar atas peristiwa yang kita alami sehari-hari. Barangkali bisa dimaklumi, namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita tak belajar dan masih melakukan kesalahan. Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita tak belajar dan masih melakukan kesalahan? Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Mbah Nun sering mengingatkan kembali iman, hijrah dan jihad. Beliau menegaskan bahwa hal semestinya menjadi siklus kesadaran hidup, yakni pertama kita mesti beriman, lalu berani hijrah, lantas selanjutnya adalah berijtihad. Dan ketika sudah sampai tahap berijtihad, kita mesti mengecek kembali iman kita. Dari situ kita lebih memahami satu persatu apa sebenarnya iman, apa sebenarnya hijrah, dan apa pula sebenarnya ijtihad. Pertama, iman barangkali kita sudah sangat familiar dengan kata tersebut. Bahkan kita sepakat bahwa secara etimologi
Kata iman diambil dari kata kerja, amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Namun, ketika kondisinya sedemikian gelap, segala hal menghimpit kita, pemahaman itu seakan-akan sulit diterima akal. Mungkin seluruh itu diam-diam kita gumamkan. Mumet ndase mikir cicilan piye arep iman. Dalam hal meneguhan siklus kesadaran hidup, barangkali iman mesti kita pahami tak hanya sebagai sebuah kepercayaan atau pembenaran atas suatu hal, tetapi mesti kita pahami sebagai sebuah sikap penerimaan. Dengan pemahaman seperti itu bakal mengantarkan kepada pemahaman bahwa kata ini memang bukan siapa-siapa. Kita itu amat sangat biasa saja. Jadi, titik beratnya sikap iman pada penerimaan. Penerimaan atas ketidaktahuan. Mungkin kita selama ini memahami bahwa iman itu mesti dengan pengetahuan. Tetapi sebenarnya tak begitu-begitu amat. Yang lebih nandes bisa menancap dalam kesadaran kita sebenarnya adalah justru karena kita tidak tahu maka kita beriman. Jika sudah demikian, efeknya adalah kesempurnaan. Manusia justru harus sempurna, dan sempurnanya manusia adalah bersikap apa adanya atau bersikap sesuai dengan kehendak Tuhannya. Yang kedua adalah hijrah. Lagi-lagi mungkin kita juga sudah familiar dengan kata ini. Bagaimana tidak familiar? Saat ini kita seakan-akan sudah jadi kata ampuh bagi sebagian golongan. Untuk menyebut perubahan sikap seseorang, misalnya saja mantan penyanyi rock ternama hijrah atau artis kini mengenakan jilbab sebagai tanda hijrahnya, kita mungkin lantas bertanya-tanya, apa sebenarnya hijrah itu? Apakah sebatas perubahan penampilan semata? Jika menirukan jawaban Rasulullah ketika ditanya sahabat pasca hijrah, maka saat ini sudah tak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Yang ada jihad dan niat. Ya, secara harfiah memang demikian. Namun jika dikontekstualisasikan, maka makna hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan bergerak menuju apa yang diizinkannya. Singkatnya, dalam perkara hijrah ini, titik beratnya adalah bagaimana ditegaskan dalam HR Bukhari. Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap yang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Ketiga adalah jihad. Secara etimologi, jihad bermakna berjuang dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sebaiknya kita juga jangan melupakan kata ijtihad dan mujahadah. Sebab ketiga kata tersebut saling berkaitan, yakni jika jihad adalah perjuangan yang bersifat jasmaniah,
Maka ijtihad adalah perjuangan intelektual. Segala fenomena berpikir, paradigma teori, pengembangan wacana, pembaharuan tafsir, kepekaan ijma', kejelian menguak rahasia ilmu-ilmu, demokrasi dan kemerdekaan berpikir, dan apa saja yang sifatnya mengeksplorasikan rahmat Allah yang bernama akal. Itulah namanya ijtihad. Dan mujahadah adalah perjuangan dalam konteks dan di wilayah spirit hidup. Pusat subjeknya adalah hati. Dalam fase ini kita mesti kembali ke awal, mengecek kembali iman kita, menyadari bahwa apapun yang terjadi mesti kita imani, meski kita terima. Jurusnya sekarang di sini apapun keadaannya dan aku mau. Lantas beranjak hijrah dan berjihad sampai berulang-ulang menjadi sebuah siklus kesadaran hidup kita. Kapan kita mula pertama kali mengenal kata sabar juga syukur? Pasti sudah lama. Jika dijumlah sepanjang hidup, berapa juta kali mengucapkan sabar dan syukur? Seberapa sering menasihati diri dan orang lain dengan kosakata ini? Tentu saja dapatlah diyakini bahwa manusia sangat akrab dengannya. Bahkan manusia dalam skala dan intensitas tertentu sudah fasih menerapkannya. Tetapi dapat dipastikan manusia belum sungguh-sungguh memaknai konsep sejati dari sabar dan syukur ini, apalagi menerapkannya dengan optimal. Apa tanda dari pemaknaan dan penerapan sabar dan syukur yang optimal atau yang belum optimal? Rumah sakit masih penuh, penjara tak pernah kosong, narkoba merajalela, dan korupsi tak lekang oleh waktu. Selain itu, jumlah cabai-cabean dan berondong-berondongan juga merayap naik. Perceraian bahkan di usia dini dari pernikahan juga mengalami peningkatan. Jadi ada masalah serius pada manusia dan negara modern saat ini. Sesungguhnya, seluruh peristiwa yang menimpa manusia cukup dihadapi dengan sabar dan syukur. Manusia harus memahami dan menerapkan dengan tepat kapan harus dihadapi dengan sabar dan kapan disongsong dengan syukur. Hanya saja, dan lebih kacaunya, manusia sering salah tempat menggunakan dua konsep tersebut. Mestinya sabar malah tidak, mestinya syukur malah tidak. Kenapa? Karena manusia hanya dididik dan mengandalkan budaya pelampiasan nafsu. Dalam kehidupan kita, termasuk misalnya dalam pekerjaan kita selalu menghadapi dua hal, kesulitan atau kemudahan, penolakan atau penerimaan, kelapangan atau kesempitan, keuntungan atau kerugian, kesedihan atau kebahagiaan, kesehatan atau kesakitan, kegalauan atau ketenangan, kecintaan atau kebencian, fitnah atau pujian. Kita harus berjuang optimal untuk menempatkan konsep sabar dan syukur, intensitas dan akurasi maupun presisi yang pas. Sabar berbeda dengan pasrah. Sabar itu mengandung dimensi berjuang habis-habisan untuk perbaikan pasca menerima realitas yang mungkin mengecewakan. Sabar juga mengandung makna evaluasi dan menarik butiran hikmah dari aneka peristiwa yang menimpa.
Sabar adalah manajemen akal dan menata hati agar tetap jernih dan tidak kacau balau dirundung kegelisahan. Kita bisa memaknai lebih jauh dan lebih dalam lagi. Intinya, sabar itu konsep ilahi yang sengaja dibocorkan kepada hambanya agar ia bisa selamat dan menyelamatkan dalam perjalanan hidup, bahkan tak hanya di dunia tetapi juga akhirat kelak. Bagaimana dengan syukur? Jika pandai bersyukur, hidup dapat dijalani dengan penuh kebahagiaan. Tegasnya, sabar dan syukur adalah kunci kesuksesan hidup. Sukses hidup adalah bahagia, juga sehat. Semakin pandai bersabar dan bersyukur, maka semakin dekat kepada kebahagiaan dan kesehatan. Tentu saja, sikap sabar dan syukur wajib diperjuangkan. Mengatakan dan menuliskannya jauh lebih mudah daripada menerapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.